Halo semuanya, come back to my channel bersama saya Belandiani Duhat. Saya mahasiswa semester 2 STIPA Santo Serius Ruteng. Saat ini saya akan menjelaskan tentang keharmonisan hak dan kewajiban negara dan warga negara yang bersumber pada kedaulatan rakyat. Sebelum itu jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe. Oke, teman-teman, kita harus ketahui dulu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak adalah sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang dan sudah ada sejak lahir dan bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diwajibkan atau harus dilaksanakan. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang wacana keharmonisan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Saat ini kita melihat atau menyaksikan fenomena yang anomali di mana terdapat beberapa orang menuntut haknya dengan sangat gigih. Namun pada saat tiba giliran menunaikan kewajibannya, tampaknya mereka kehilangan gairah, sehingga diperlukan keharmonisan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, latar belakang historis, sosiologis, dan politik keharmonisan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis dibagi menjadi 4. Yang pertama, awal mula. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di Eropa oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17. Dia pertama kali yang merumuskan adanya hak ilmiah yang melekat pada diri setiap individu. Yang kedua, revolusi Amerika Serikat tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris untuk menjadikan negara yang merdeka. Yang ketiga, Magna Carta tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yakni pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Yang keempat, Revolusi Prancis tahun 1789. Bentuk perlawanan rakyat Prancis melawan rajanya sendiri karena bertindak sewenang-wenangnya. Sumber yang kedua adalah sumber sosiologis. Sumber sosiologis yang pertama adalah gejala sosiologis. Berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai dengan kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Yang kedua, Orde Baru tumbang. Sebelum Orde Baru, muncullah oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar masyarakat masih tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan atau hak. Yang ketiga, sosiokultural animosity. Gejolak yang terjadi dalam masyarakat saat ini akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang telah diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga mengandung unsur untuk membalas dendam. Yang keempat, yaitu Indonesia Baru. Indonesia Baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan sejarah masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratif yang mampu mengharmonisasikan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Sumber yang ketiga adalah sumber politik. Proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pada pertengahan 1998, berbagai tuntutan reformasi dalam masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan para pemuda,
Salah satu tuntutan tersebut adalah untuk pengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang amat erat kaitannya dengan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Esensi dan urgensi yang pertama adalah agama, yaitu negara menjaminkan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan, yaitu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga adalah perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional untuk memberikan manfaat bagi semua rakyat. Dan yang keempat adalah pertahanan dan keamanan. Pelaksanaan sistem merata, TNI dan Polri sebagai komponen utama, dan masyarakat sebagai kekuatan pendukung. Yang kelima, aturan status, asas, dan syarat warga negara sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, status. Menurut Giorgio Julinek, ada 4 macam status. Yang pertama, status positif, yaitu di mana negara memberikan hak kepada warga negara untuk menuntut perlindungan pada negara. Yang kedua, status negatif. Negara menjaminkan untuk tidak ikut campur tangan terhadap hak warga negara. Status yang ketiga adalah status aktif. Negara memberi hak kepada warganya untuk mengikuti suatu dalam pemerintahan. Dan status yang keempat adalah status pasif. Warga negara wajib mentaati segala perintah negaranya. Yang kedua, asas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006, ada 4 macam asas. Yang pertama, ius sanguinis. Asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua, ius solis. Asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Yang ketiga, kewarganegaraan tunggal. Asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, kewarganegaraan canda terbatas. Asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Yang ketiga, syarat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada 8 syarat kewarganegaraan. Yang pertama, telah berusia 18 tahun. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, bisa berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang NKRI 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena bertindak pidana yang mengancam dengan penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan canda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Dan yang kedelapan adalah membayar biaya pewarganegaraan ke kas negara. Yang keenam, arti pajak dan mengapa pajak ini diwajibkan untuk warga negara. Yang pertama, pajak. Pajak adalah kontribusi wajib ke negara dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
dibagi besar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua, mengapa warga negara wajib membayar pajak? Pajak mempunyai peran yang sangat penting pada sebuah negara. Salah satunya adalah sebagai sumber pendapatan untuk membayar pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Contoh lainnya itu sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara. Oke teman-teman, demikianlah video kali ini yang saya sampaikan tentang harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam semangat.